Oke, lanjut tentang gerak ya. Jadi gerak itu ada yang gerak lurus beraturan, artinya dia itu gerak yang eh, kecepatan setiap detiknya itu sama. Maka karena kecepatan dia setiap detik sama, dia akan menghasilkan grafiknya seperti ini. Terus kalau ada tetesan oli atau tetesan apa, ketika suatu benda yang bergerak dengan GLBB, maka jarak antar tetesannya ini dia akan sama. Nah, ada GLBB dipercepat, yaitu gerak lurus berubah beraturan, artinya dia itu kecepatannya bertambah setiap detiknya secara beraturan. Ya, contohnya itu kalau ada bola yang menggelinding di jalan menurun atau bola jatuh dari ketinggian, itu contoh dari gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Nah, kalau grafiknya karena setiap detiknya dia itu bertambah secara beraturan, maka grafiknya naik. Nah, kalau ada tetesan oli dari sebuah benda yang bergerak GLBB dipercepat, maka jarak antar tetesan olinya ini dia akan bertambah jauh. Kalau GLBB diperlambat, itu kebalikan dari GLBB dipercepat. Jadi kalau ada tetesan oli itu dia semakin jaraknya semakin dekat. Contoh soalnya kayak gini. Ini langsung aja ke sini ya, ke sebuah truk. Sebuah truk bergerak lurus di jalan dan kebetulan oli mesin menetes dan memberikan pola tetesan seperti gambar. Di sini kita lihat dari awal tetesannya itu semakin mendekat. Berarti kalau tetesan semakin dekat, geraknya itu adalah gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Berarti grafiknya turun ya. Kemudian dari sini ya, dia mulai tetesannya itu jarak antar tetesannya itu sama ya, berarti dia termasuk GLB atau gerak lurus beraturan dan grafiknya lurus. Kemudian dari sini tetesannya semakin jauh ya, kalau semakin jauh berarti dia gerak lurus berubah beraturan dipercepat dan grafiknya naik. Berarti di sini grafiknya turun, terus datar atau lurus, kemudian naik. Jadi jawabannya yang A. Kemudian ini ada hukum Newton ya. Jadi kalau hukum Newton itu adalah pertama kita bahas tentang resultan gaya. Jadi kalau ada gaya yang sama, yang searah kayak gini, berarti ditambah. Kalau ada gaya yang berlawan arah, berarti yang dua ini yang arahnya sama ditambah kemudian dikurangi sama yang ini. Nah, kemudian di sini pokoknya gini, kalau dia gayanya besar, maka yang akan dihasilkan percepatannya juga besar. Contoh kalau kita ngedorong orang dengan gaya yang besar, maka orang itu akan bergerak dengan cepat. Kayak gitu ya. Jadi kalau untuk melihat mana percepatan paling besar, lihat aja dari gaya yang paling besar. Contoh soal kayak gini. Ini kan setiap benda beda-beda ya. Pertama kamu hitung dulu nih gayanya. Maksudnya gayanya yang berbeda-beda, tapi 4 balok mempunyai massa yang sama. Berarti massanya tidak mempengaruhi, yang mempengaruhi hanya gayanya. Kita cek nomor 1. Nah, lihat dari arah panahnya. Ini yang sama searah yang 10 sama 8. 10 sama 8 ditambah jadi 18. Dikurangi sama yang 10, oh ini jadi 8 Newton. F totalnya. Nomor 2 berapa? Sama dihitung dan kita lihat. Nah, di sini pertanyaannya balok yang mempunyai percepatan terbesar. Percepatan terbesar dimiliki oleh gaya yang paling besar, sedangkan percepatan yang terkecil dimiliki oleh yang paling kecil. Nah, jadi kamu di sini cek aja ini kan 8 Newton ya. Yang mau nomor 2 berarti yang sama arahnya itu 8 sama 12. 12 sama 8 20. 20 kurangi 2 20 kurangi 10 10 Newton. Oh, ini nomor 2 10 Newton. Kamu cek dari nomor 1, 2, 3, 4. Mana gaya yang paling besar, maka dia yang akan mempunyai percepatan terbesar. Dan mana gaya resultan yang paling kecil, maka dia akan menghasilkan gaya percepatan yang paling kecil. Nah, sekarang ke usaha. Soalnya hampir sama ya, pokoknya soalnya tuh sama mencari gaya dari salah satu ini. Nah, caranya kita tahu kalau usaha itu adalah gaya totalnya dikali dengan perpindahan. Tapi di soal itu nanti yang ditanya adalah gaya dari salah satunya. Jadi kamu cari aja dulu, kamu tentukan dulu mana usahanya. Nah, di sini usaha itu satuannya joule. Kita baca ya soalnya. Jika usaha untuk memindahkan benda dari X ke Y sejauh 60 cm, berarti perpindahannya atau S-nya adalah 60 cm. Di sini kita ubah dalam bentuk meter, yaitu 0,6 meter. Sebesar 66 Joule. Ini adalah usahanya. Nah, berarti kita cari dulu gaya totalnya. Oke, cari gaya total itu adalah usaha dibagi dengan perpindahan. Ibu ulangi lagi, untuk mencari gaya total adalah usaha dibagi dengan perpindahan.
Usahanya tadi di sini 66. Dibagi perpindahannya itu 0,6 meter. Ingat dalam bentuk meter. Jadi gaya totalnya adalah 110 Newton. Nah, jadi dari 3 ini gimana caranya biar jadi 110? Jadi 120 Newton arahnya kan yang sama dengan si F ini. 120 ditambah si F tapi dikurangi 300 harus sama dengan 110 Newton. Kayak gini ya, 120 tambah F dikurangi 300 harus sama dengan 110 Newton. Nanti di soal juga sama. Hasil yang kamu dapat ini gaya totalnya, kamu lihat, oh kanan dikurangi kiri harus sama dengan gaya total ini. Kayak gitu ya. Lanjut. Nah, mencari keuntungan bidang miring ini gampang. Kamu hanya sama soalnya, karena soalnya ini hanya mencari mana yang punya keuntungan mekanis yang sama. Ya udah, keuntungan mekanis pada bidang miring itu adalah panjang lintasan dibagi dengan ketinggian. Contoh nomor 1, panjang lintasannya 3, ketinggiannya 2. Oh, berarti keuntungannya, KM-nya 3 dibagi 2, 3 bagi 2, 1,5. Yang nomor 2, berarti 3 dibagi 1,2. Oh, 2,5. Udah kamu cari masing-masing. Kemudian kamu cari mana yang memiliki keuntungan mekanis yang sama. Di sini jawabannya 2 dan 4, yaitu D. Ya. Nah, kemudian ini, mencari tekanan zat cair. Ya, di sini di soal nanti itu kamu hanya lihat dari massa jenis. Pokoknya gini, kalau massa jenisnya dia besar, berarti dia paling tenggelam. Ya, sekali lagi, massa jenis semakin besar, maka dia semakin tenggelam. Massa jenis paling kecil, berarti dia akan semakin terapung. Kalau dilihat dari sini posisinya kan ada P, Q, R. Berarti massa jenis yang paling besar itu adalah yang R karena semakin tenggelam. Sedangkan yang paling ringan adalah Q. Berarti P itu nilainya massa jenis di antara ya Q sama R lah ya. Oke, kalau kita urutkan dari P, Q, R, berarti P itu lebih besar massa jenisnya dari Q, tapi Q itu lebih besar lagi massa jenisnya dari si R. Pokoknya gitu aja ya. Kalau kita urutin dari yang paling kecil massa jenisnya berarti Q, P, R. Karena kamu lihat di sini, kamu lihat fokus ke balok P, Q, R. Mana? Coba ya 600 ke 800, oke lah ya, bener ya. 600 itu kalau sama si P masih besaran si P. Tapi ingat R ini tenggelam, berarti harus lebih besar daripada si P. Ini 500. Jawabannya salah. Jawabannya adalah yang D. Kita lihat ya. Ini kan 400 ke 200, oke turun ya, bener ya, kan lebih kecil. Yang Q mah massa jenisnya. Tapi R ini harus lebih besar daripada P maupun si Q. Oke, ini 600. Jawabannya yang benar adalah D. Lanjut. Nah, di sini mencari getaran. Satu getaran itu kalau dari A, B, C, B, A. Kembali lagi ke titik itu. Kalau setengah berarti A, B, C setengahnya. Nah, kalau seperempat berarti A, B. Di sini diketahui jika waktu yang dibutuhkan bandul untuk bergerak dari A, B, C, B, A, oke itu udah 1. Kemudian B, C, B, A, oh 2. Berarti dia melakukan 2 getaran dalam waktu 2 detik. Nah, kalau mencari frekuensi itu fanta F sama dengan N. N itu banyak getaran dibagi waktu. Oh ya udah, banyak getarannya 2, waktunya 2, maka frekuensinya 1 Hz. Periode kebalik, jadi waktu dibagi banyak getaran. Oh, periode 2 dibagi 2 detik. Hasilnya adalah 1 detik. Oke. Nah, kalau bunyi ini gampang. Pokoknya waktunya berapa? Contoh waktu pantulnya di sini waktu pantulnya 2 detik. Ya, dikali dengan kecepatannya itu 1500. Jadi 1500 dikali 2 dan nanti dibagi dengan 2. 2 ini udah rumus ya. Kayak gitu. Jadi kalau di sini 4 detik, waktunya 4 detik, contoh waktu pantulnya berarti 4 dikali 1500 dikali dengan kecepatannya dibagi dengan 2. Seperti itu.
Nah, kalau mencari cermin datar, ini Ibu kasih tips langsung cepatnya aja ya. Kita hitung berapa bayangannya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 bayangan. Kamu tambahin 1. Nah, ini ya. Kenapa di sini berubah jadi 6? Karena satunya yang ini pindah ke sini jadi tambah. Berarti 5 bayangan ditambah 1 jadi 6. Ya udah, 360 dibagi 6. 60, udah gitu aja. Jadi 360 dibagi dengan banyak bayangan tambah 1. Jadi banyak bayangan tambah 1 dulu berapa? 5 tambah 1, 6. Ya udah, 360 dibagi 6. 60. Nah, kalau untuk cermin ini juga gampang ya. Insya Allah bisa. Ya, di sini kamu harus tentukan ruang 1, 2, dan 3. Ruang 1 itu ada di antara cermin dengan fokus. Ruang 2 fokus dengan M. Ruang 3 selebihnya. Ruang 4 ada di sini. Nah, si M ini adalah 2 kali lipatnya dari fokus. Jadi kayak gini. Ini kan fokusnya 12. Berarti M-nya sampai sini, sampai si M itu 2 kali lipatnya dari 12. Berarti dari O ke M itu 24. Ya. Nah, di sini benda itu kan pertama berada di ruang 2. Nah, kemudian kita baca, benda kemudian digeser 9 cm mendekati cermin. Kalau benda digeser 9 cm, berarti dia mendekati ke sini kan, jadi jaraknya semakin dekat. 20 dikurangi 9, oh 11. Nah, 11 itu ada di mana? 11 itu ada di ruang 1 kan, karena ruang 1 itu dari O sampai F itu 12 cm. Kalau 11 cm berarti udah masuk ke ruang 1. Benda di ruang 1, bayangan ada di ruang 4. Nih, 1 ke 4. Pokoknya harus sama dengan 5 nih. Letak benda dengan letak bayangan. 1 ada di ruang 4. 1 ke 4 itu diperbesar. 1 ke 4 diperbesar. Nah, kalau benda ada di ruang 4, itu pokoknya dia maya tegak. Kalau maya pasti temanan sama tegak. Tapi kalau bayangan ada di ruang 2 ataupun 3, maka benda akan nyata terbalik. Kalau contoh benda kayak gini nih yang awalnya nih. Benda di ruang 2 kan, maka bayangan ada di ruang 3. 2 ke 3 itu kan berarti diperbesar. Ya, dari angka 2 ke 3. Diperbesar, nyata terbalik. Oke, kayak gitu ya. Kalau benda di ruang 3 maka bayangan ada di ruang 2. 3 ke 2 diperkecil, nyata terbalik. Ini gampang ya, ini proton, neutron, dan yang sekitarnya elektron. Kemudian di sini, pokoknya ya sisir, kamu baca aja sisir sama rambut. Pokoknya sisir, penggaris, plastik, ebonit, balon yang terbuat dari karet, dia akan bermuatan negatif. Ya, dengan rambut, wall. Tapi kalau kaca sama sutra, dia akan bermuatan positif si kacanya. Artinya, contohnya di sisir sama rambut, maka elektron itu kok sisir jadi minus karena dia mendapatkan elektron dari rambut. Seperti itu.